Kali ini kita akan membahas modul 5 database. Untuk pembahasannya, tipe data MySQL. Tipe data MySQL adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel di MySQL. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Tipe data akan sangat membantu pengguna dalam melakukan query data pada MySQL. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hal tersebut, dapat berakibat pada ketidakvalidan data yang dihasilkan dari sebuah perintah query. Ini adalah beberapa jenis tipe data dalam MySQL. Yang A, ini tipe data teks atau string karakter. Tipe data string adalah semua karakter atau teks yang penulisannya diapit oleh tanda kutip, baik kutip tunggal maupun kutip ganda. Hal ini tidak hanya berlaku pada huruf alfabet, tetapi juga berlaku untuk angka yang ditulis dengan tanda kutip, bisa menjadi karakter atau string. Ini ada char, varchar. Untuk bentuk penulisannya char dalam kurung M, varchar dalam kurung M. Maksimum lebar data 255 karakter, untuk ukurannya M byte. Ada yang membedakan dari char dengan varchar ini. Langsung aja ke contohnya. Kita bikin tabel contoh 1 dengan contoh char dengan M-nya 5, contoh 2 dengan varchar 5. Kemudian insert into tabelnya contoh 1 values. Kita masukkan misal U. Kemudian kita masukkan lagi valuesnya into contoh 1 values. UNES. Kemudian insert lagi mantap. Ini ada 2 warning. Kita lihat tabelnya. Yang kita masukkan valuesnya U. Ini kan contoh 1 itu char 5, contoh 2 varchar dengan M5. Ini yang membedakan adalah ketika char didefinisikan M-nya 5, walaupun diinputkan 1 digit, itu ukurannya tetap 5 byte karena ini ukurannya M byte. Maka ukuran char ini yang sudah dideklarasikan char dalam kurung 5 ini, maka ukurannya 5 bit. Sedangkan varchar dalam kurung 5 ini, inilah yang membedakannya, itu
Ketika diinputkan 1 digit, maka ukurannya adalah 1 byte. Ketika diinputkan 5 digit, maka 5 byte. Order ini akan mengikuti apa yang diinputkan untuk ukurannya. Kemudian jika melebihi dari yang kita deklarasikan, ini kita deklarasikan 5 digit, maka yang tertulis di sini adalah 5 pertama, 5 huruf pertama atau 5 digit pertama, seperti itu. Kemudian yang kedua itu tipe data enum. Enum adalah tipe data string yang bisa kita tentukan pilihan-pilihannya. Sebagai contoh, kita bisa membuat enum dalam kurung petik laki-laki, petik perempuan. Artinya hanya bisa menerima data laki-laki atau perempuan. Kemudian ada enum dalam kurung petik SD, petik SMP, petik SMA. Artinya hanya bisa menerima data SD, SMP, atau SMA. Ini seperti contoh, kita membuat tabel contoh 2. Nama varchar 10, kemudian jenis kelamin, enum, laki-laki, perempuan, golongan darah enum, A, B, AB 0. Kemudian kita insert datanya into contoh 2 voice Agus, jenis kelamin laki-laki, golongan darah A. Kemudian insert lagi, Budi, jenis kelamin laki-laki, misalnya golongan darahnya itu kita salah input, selain di enum golongan darah itu A, B, AB atau O, berarti selain itu misal G salah inputnya, dan kita enter, kita lihat hasil, maka akan kosong jika tidak ada pilihannya di situ. Kemudian yang ketiga itu ada tipe data angka. Tipe data angka merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Jenis data angka ini akan dibagi menjadi 2, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kedua jenis bilangan ini dapat bernilai positif dan juga negatif. Jika bilangan tersebut menggunakan tanda positif atau negatif, maka disebut sin. Sebaliknya, bila tanpa tanda, disebut ansing.
karena tanda plus dapat diaplikasikan penulisannya. Kemudian ada beberapa tipenya, tipe data kolom angka ini ada tiny int, small int, medium int, big int, float, double decimal. Untuk bentuk penulisannya di int, small int, medium int, big int hampir sama. Itu tiny int dalam kurung m ini jumlah yang ingin kita masukkan, total digit. Yang berbeda adalah ukurannya, ini jangkauan nilai dan ukurannya. Langsung aja ke contohnya. Kita buat tabel contoh 3. Kita beri nama kemudian kecil. Sedang, medium int, anjing, zero fill ini adalah kalau semisal ini kan medium int 5, berarti ada 5 digit. Jika kita inputkan hanya 3 digit, misal 1, 2, 3, maka akan jadikan 0, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian besar, kemudian biasa int, kemudian besar big int, ini jadi seperti ini. Terus kita insert ini, kita pakai dalam kurung. Jika string pakai petik. Kita input 1, 2, 7, kemudian kita input yang negatif. Ada 3 warning. Kita lihat tabelnya. Ini yang tadi kita inputkan. Jika ada zero fill, maka jika masih m-nya 5 kita inputkan 3, berarti ada 2 0 di depannya. Seperti ini. Kalau misalnya ada negatif di anjing, maka otomatis ini menjadi 0.
tidak negatif. Kemudian ada produk desimal. Kita bikin tabel contoh 4. Kita fruit misal contoh 1 fruit. Untuk M ini adalah total digit sebelum koma maupun sesudah koma, sedangkan D ini adalah total digit setelah koma. Misal 8,2. Contoh 2 double. Kalau float itu kalau semisal tidak dideklarasikan M sama D nya itu nilai defaultnya itu float seperti float 10,2, sedangkan default itu 16,4 untuk jika tidak M dan D nya tidak didefinisikan di sini. Kita tulis 13,3. Kemudian contoh 3 desimal 3,3. Ini langsung insert contoh 4. Dalam kurung ini kita input, ini totalnya 6 digit. Kemudian ini kita dimisalkan lebih dari total digit 13. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini kita lebihkan di belakang koma. Operand sort content, ya ini harusnya titik bukan koma. Titik. Nah, ada 2 warning. Ini kita insert lagi. Kita di belakangnya lebih dari 3. Kemudian ini juga hasilnya ini titiknya belum diubah.
Nah, ini ada suatu warning. Kita lihat tabelnya. Ini akan seperti ini. Yang pertama ini adalah 8,2. Ini yang pertama, ini benar. Yang kedua, kalau di belakang koma ini lebih dari 2 maka dibulatkan. Jika ini lebih digit maka akan seperti ini. Yang contoh 2, double lebih 13 digit seperti ini. Jika melebihi 3 di belakang koma akan dibulatkan. Ini contoh 3, jadi seperti ini. Kemudian yang keempat, tipe data tanggal dan waktu. Date and time. Tipe data tanggal dan waktu digunakan untuk jenis data tanggal dan waktu. Ini ada formatnya itu. Jika penggunaannya data date and time, date time, timestamp, time year. Langsung aja ke contohnya. Create tabel contoh 5. Kita pakai date, kemudian date time, stamp, time year. Nah, kita insert. Kita ingin tahu tanggal hari ini. Untuk time-nya kita ingin acak dan tahunnya juga. Untuk time-nya kita menjadi kita enter. Oh ya, ini titik 2 bukan titik koma. Kurang values, kurang values. Nah, ini ada satu warning. Kita select tabel, select from tabelnya contoh 5. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini ada pada tipe data tanggal dan waktu terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Tiny blob, medium blob, long blob.
tiny text, text, medium text, long text. Biasanya ini blog ini dipakai buat multimedia. Kemudian yang terakhir tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data kebenaran, artinya datanya hanya ada dua jenis, yaitu benar atau salah. Langsung saja ke contoh tipe data boolean. Ini kita bikin tabel contoh 6 dengan nama var char 10, kemudian umur int 3, kemudian sudah menikah, boolean default boolean not null, default false, atau bisa juga bikin tabel nama var char 10, umur int 3, sudah menikah. Kita bisa menggabungkan dengan enum false, true, dengan nilai default false. Ini petiknya kurang pas. Nah, kita insert itu contoh 6. Misal Budi umur 28, sudah menikah, true. Kemudian inputkan lagi selain di enum, tidak tahu, umur 23, nama Cahya. Ini ada satu warning. Kita lihat tabel contoh 6 akan menghasilkan seperti ini. Terima kasih, itu saja. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih.